semua dokter direktur juga jajarannya kan dapat jasa pelayanan. Ya, berarti kan dari rumah sakit. Iya. Orang-orang masuk rumah sakit itu kan masuk dan keluar itu kan tentu saja sih dibukukan. Enggak. Dibukukan. Nah, ya, berarti kan uang keluar masuknya kan ada. Ada. Nah, ya. Uang termasuk uang pelayanan itu kan. Uang pelayanan itu kalau dikeluarkan ke batin itu enggak terbuka. Ya. Terus uang apa kata-kata? Ya, jasa pelayanan saya sendiri. Oh, dari jasa pelayanan yang dikasih dokter itu sebagian dikasih lah sama bupati, gitu ya? Ya, dari saya Pak, bukan dari dokter yang lain. Kalau dokter yang lain nggak mau, dokter bulan jam berapa jasa pelayanannya? Kami waktu awal-awal itu per bulan 40 sekarang itu sudah mencapai kadang-kadang 70-80 dan sama. Itu untuk ibu sendiri. Iya. Terus dikasih bupati berapa? Terus harus 10-20%. Itu untuk ibu sendiri. Iya. Masuk ke orang ibu sendiri. Iya, jadi ketika kami. Boleh Pak. Nggak ada apa-apa ya. Makanya kan banyak sabar. Begitu jadi uang ibu sendiri ya. Oke, lanjut. Coba ini apa? Ke Pak Erwin dulu. Pak Erwin tadi tadi ya, kita tadi bilang pembayaran yang jasa ini mereka tingkat satu lagi yang si niaga ya. Iya betul. Si niaga yang ini ya. Tidak apa untuk namanya? Yang ada pesan si niaga ini. Ini saudara yang bayar tadi itu. Iya. Nah, ini ada 2 kali 5 juta dan 5 juta di tanggal di sini juga sudah ada. Ada sama? Nah, Karena barang itu tanggal. barang ya. Baik. Ada 2 kali ini tanggal 15 Juli 2022 betul ya. Yang sebelumnya juga 15 Juli 2022 jamnya Sama ya. sama itu 2 predikat yang berbeda. Iya. Berbeda. Sisa uangnya lagi tadi kan pegang terdakwa saya lagi kan masih ada sama saudara tadi istilahnya. Ya, itu untuk bayar kalau seingat saya, Ya. masa tapi pastinya lupa. Apa bayar guru sekolahnya putranya beliau? Oh, tadi jelaskan ya. Baik. Terus saudara kalau membayar itu apa ada percakapan dengan terdakwa melaporkan sudah dibayar ini? Nanti kalau sudah dibayar pasti kita lapor ke beliau. Baik, ini ada di BAP nomor 13 ada percakapan WA ini di handphone saudara ada kodenya B1 ini Bupati. Bapak terdakwa ini ya. Siap. Baik, di sini ada pembicaraannya, percakapannya B1 ini total sekian. Ini sudah ada siap, kalau sudah ini kirim apa pembayar itu. Ya, benar. Ini ya betul ya. Ya. Ini pembayar apa ini? Itu untuk pembelian apa saya kurang tahu juga karena saya sudah menerima nomor apa itu untuk pembayaran. Transfernya. Kalau di sini kan ada Tokopedia. Iya benar Tokopedia. Cuma saya untuk pembayaran pembelian apa saya kurang tahu. Ini betul. Tapi ini sudah bayarkan kepentingan Pak Bupati ya. Ya. Uangnya dari mana nih saudara bayar ini? Dari Bupati. Maksudnya ini transfer ini. Siap. Ini maksudnya bayarnya uangnya dari Pak Bupati, saudara yang pegang uang. Kebetulan saya masih di luar. Jadi saya pakai banking saya. Oh, itu talangi dulu. Saya talangi dulu. Oh, gitu. Siap. Ya, ini ya dari saudara bagian ini ya. Ya. Baik. Selanjutnya tadi saya mau masukkan aja nih untuk pembelian tadi kalau sekalian ini untuk kampus sekalian tadi kan benar ya ada yang diberikan di Muldoko betul ya? Di luar, di Muldoko. Dekat Muldoko. Tapi dalam kompleks Muldoko juga. Enggak, di luar. Di luar Muldoko. Di luar di pinggir jalan. Ke pinggir jalan. Baik. Itu setelah sekalian jadi menghadap bupati atau seperti apa? Setelah ada Hari itu juga. Sekarang ya, hari ini. Juga. Dia maksudnya berapa kali tadi? Kalau bagus ingat saya 1 kali. 1 kali ya. Ini diberikan ke mobil betul. Ya. Mobilnya Pak Agus sekalian ini sudah ada. Agus sekalian ini mau turun harus di mobil saudara Erwin. Karena Pak Agus berhenti,
terus saya turun dari mobil saya. Oh gitu. Ya, yang berikut. Nah, terus uang tersebut langsung saudara bawa hari itu juga ke Pak Bupati. Hari itu juga. Kalau seingat saya malam. Malamnya itu taruh di mana? Kasih ke tangan beliau atau ada tempat yang berangkat atau apa gitu? Sudah diberi kita atau beliau, silakan beliau. Gitu. Taruh kalau di tangan saudara di BPN nomor 10, kemudian ditaruh di itu di meja. Iya, di depan beliau. Di pendidikan gitu ya. Di round table gitu ya. Betul. Iya. Round table di pendidikan itu apa? Teras gitu ya. Ruang dalam. Ruang dalam. Gitu baik. Kalau sama tadi untuk pendidikan betul ya. Terus kalau Salman ini tadi kan 2 kali ya betul ya memberikan. Ingat saya ya. Itu jarak waktu dia memberi itu berapa lama? Lupa. Nah, Lupa. sekitar sebulan, seminggu, Tidak sampai ke bulan. ya sampai sebulan. Tapi 2 kali gitu ya. Ya. Diberikan 75 dan 75 itu di mana? Apakah di pendopo juga dua-duanya atau di mana? Di pendopo. Kedua-duanya. Ya. Ya, masih sama kayak tadi Pak Agus Eka setelah sama menghadap dulu atau seperti apa? Pasalkan setelah ngadep dari. Tidak langsung ke saudara gitu. Kenapa? Pas Salman menghadap ke Bupati, Siap. kemudian keluar menemui saudara itu Siap. Menemui saya. Itu baik. Terus untuk Khosin tadi ya ini untuk dikatakan. Kalau Khosin ini saudara terima uang tadi di mana? Di depan masjid PKS semua tadi. Iya, tidak tahu kalau Khosin tadi belum. Iya, baik di masjid itu ya. Cuman Khosin ini menghadapnya tahu tidak sebelumnya? Kalau seingat saya ngadep posisi mobil saya nggak Tidak, tahu. menghadap ke bupatinya ada Pak gitu. Saya kurang tahu. Belum tahu, tapi untuk yang ini sudah dihubungi oleh Khosin. Ya, karena pada saat itu saya perjalanan mau sholat Jumat. Oh baik. Oke. Ini kemudian setelahnya ini tadi sudah saya juga terkait dengan sorting. Untuk sorting ini saudara apakah tahu sering menghadap bupati atau seperti apa? Pernah lihat? Ya itu lihat itu seperti apa? Dia menghadap itu dalam rangka apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi Ya. saudara tahu menghadap bupati itu cuma di kantor atau di pendopo? Pernah di kantor, pernah di pendopo. Gitu. Ya. Terkait dengan sorting ini berkaitan dengan uang pernah saudara berurusan nggak dengan sorting? Saya pernah untuk ke saudara perintah Bupati untuk menyerahkan uang untuk ditransfer. Gimana? Menyerahkan uang untuk ditransfer ke pemerintahan suruh Yang beritahu siapa? Pak Bupati Oh, terdakwa memintakan saudara untuk transfer uang ke untuk menyerahkan uang ke Pak Sodik. serahkan uang ke Sodik. Iya. Nah, uang untuk apa dan rangka apa waktu itu? Cuman pada saat itu saya suruh nyatet nomor rekening atas nama Pak Haji. Lupa namanya gitu ya. Saya lupa namanya. Oh, masukin uang ke rekening itu, tapi uang dengan Sodik apa? Kurang tahu juga. Cuman langsung dulu perintahnya, nih biar Sodik yang ngirim. Oke, Sodik sendiri. Ya. Berarti uang ini dikasih ke Sodik untuk ditransfer ke rekening atas nama Haji apa gitu ya? Ya lupa namanya. Jumlah nominal uangnya ya? Seingat saya 135 juta. 105 juta. Kapan waktunya tidak? Lupa. Lupa. Tapi dari yang salah satunya itu ya. Ya. Yang lain Sodik ini urusan dengan apa? Dengan proyek-proyek ini? Kurang tahu. Kurang tahu gitu ya. Kalau Pak Nono tadi yang bertanya, saya mau jawab saja. Pak Nono itu berapa kali gitu? Ingat saya pernah nerima di parkiran. Ya, saya mau gimana ya? Berapa kalinya? Lebih dari 3 kali, lebih dari 5 kali, atau sekali? Lupa kalau sekitar 2-3 kali. Terus 3 kali. Ya. Saudara ya. Ada nggak Pak Nono sendiri juga yang langsung gitu? Kurang tahu. Kurang tahu gitu ya. Beberapa kali ya. Kalau Ibu Nunung tadi juga yang diambil ke rumah sakit ada di beberapa kali gitu ya. Kebetulan kalau dulu pernah saya ngambil ke rumah sakit, pernah kebetulan ketemu di kantor Pemda atau di pendopo. Oh gitu. Ya. Kalau Ibu Nunung yang langsung ke Nopo, Kurang tahu. kurang tahu. Saya hanya ngambil tadi gitu ya. Dari mana nanti tiba dari ketemu. Baik. Ada nggak saudara di berita terdakwa ini juga memegang uang, misalnya uang ini pegangnya di Erwin dulu diposkan sama Pak Erwin, nanti apa keperluannya atau kapan dimintanya diberikan. Karena kalau untuk ya kayak tadi yang suruh kirim ke Sodik
ini pegang dulu besok biar kasihkan sesuatu itu diterangkan. Sumber uangnya dari mana? Dari mana yang membuat kurang tahu. Ini uang dari pihak saya dari Kurang tahu. ini nggak ada. Kurang tahu. Tapi dilupakan dulu baru kasih Pak Elit Ya. ya. Baik. Pak Topan sih Pak. Pak Taufan, kan Bapak tadi secara formal tugas-tugas Wilhasa sudah terasa tadi ya. Cuma selain tugas sebagai ketua Wilhasa gitu ya, selain tugas formal Bapak, ada tugas non formalnya nggak yang terkait pengurusan dalam lembaga ini? Nah, bagian apa? Tadi kan ada calon pengantin gitu ya. Nah, Bapak pernah terkait calon pengantin ini mencari calon pengantin segala macamnya itu ada nggak? Wildan Itu aja. Selain itu ada nggak peran Bapak dalam tugas di luar resminya? Tidak ada. Ini yang udah di BAP selalu nomor 8 ini Bapak menerangkan bahwa ada peran-peran, ada Pak Ruswi, ada saudara juga. Kalau Pak peran saya ini ada di BAP saudara nomor 8, itu saudara mengusulkan nama calon pengantin, terus kedua saudara menerima laporan nama-nama calon pengantin, gitu. Baik. Kalau Pak Rusdi Suwaryono sebagai PLT Kepala Kementerian, tugas non formalnya apa? non formal Tidak. Apakah dia yang mencari calon pengantin juga ada? tidak ada. Nah, baik. Di sini saudara berarti seperti ini, bahwa Rusdi perannya mencari calon pengantin, mengajukan usulan calon pengantin kepada Bupati, menyampaikan kepada saya bahwa calon pengantin setuju oleh Bupati dan mengkomunikasikan calon pengantin. Gitu. Normalnya seperti itu. Normal seperti itu. Nah, calon pengantin ini memang dalam seleksi ini memang harus dicari atau memang buka pendaftaran secara umum? Bukan secara umum. Secara umum. Tapi ini ada calon pengantin atau titipan nama ini perlakuannya seperti apa? Kenapa harus ada? Tetap berlakukan normatif. Baik, tapi nama-nama calon pengantin ini pada faktanya terpilih semua. Faktanya terpilih. Itu kami menganalisa sebelum itu ya. Nah, terkait pemberian uang tadi Bapak juga memberikan, terus yang 6 orang ini memberikan. Pengetahuan saksi ini bagaimana munculnya itu di bakaran pemberian uang itu instruksi awal seperti apa? Sebelumnya seperti itu. Bapak sebelumnya Ya seperti itu, budaya seperti itu. budaya. Seperti itu mereka. Apakah bagaimana arah Bupati ini sehingga Bapak Rusdi itu yang lain itu memberikan uang? Kami tidak tahu. Nggak tahu. Bapak kan memberikan cerita kemarin cerita tadi ya waktu Wilayah tahun 2020. Tahu tadi sendiri. Itu Bapak memberikan kenapa? Karena memang karena terima kasih atau diminta? Terima kasih. Oh gitu. Di budaya Panestor di Madura itu seperti Oh itu. gitu. Dimulai sejak kapan? Sejak dulu. Dulu. Bupati ini bukan Bupati sebelumnya. Siap. Sama Bupati ini kita masih ada nih. Bupati setelah Bupati Bapak ini yang pemerintah selanjutnya ada nggak dilarang atau dengan seperti dulu atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di BPS sudah mulai 2011 sudah mendapat seperti ini. Oh sudah menjadi rahasia umum bahwa semua jabatan di Bangkalan ada uang yang harus diberikan kepada Bupati untuk besarnya tergantung dari jabatannya. Dengan Pak Topan ini itu ya. Baik. Nah, jadi saudara bilang kan nggak tahu itu tahunya di Udan aja uang. Terus sama Hakim tadi gitu ya. Hakim. Kalau Hakim ini, kalau Agus Ekaliani sudah tahu. Tidak tahu. Nah, itu yang lain. Pernah Agus cerita nggak Oh pernah waktu di luar. di ruangan? Kalau di BPS sudah di BPS 28 pada suatu kesempatan Agus pernah melapor kepada saya terkait dengan PSI. Iya. Nah, melakukan seperti itu. Sudah ya, gitu ya. Betul. Lagi sudah tahu hal ini. Kalau Hakim ini kan 75 tadi betul perlu survei ya. Tadi ada memberikan lagi nggak dia setelah itu? Tidak tahu saya. Tidak tahu atau tahu nggak informasinya dia akan memberikan lagi selanjutnya?
nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Kaki ini kan usulan dari Pak Wakil Bupati tadi ya. Nah, pernah saudara mendapat informasi atau apa yang diberikan waktu survei itu separuh dari kaki? Betul. Informasi dari siapa? Pak Nono. Selain Pak Nono ada informasi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga nggak? Ya betul. Seperti apa? Ya tanya dari Pak. Pernah saudara chat WA dengan Pak Momi, Wakil Bupati? Ini ya, ini juga di barang bukti nomor 13. Ini ada Momi SPT, kita ambil dari handphonenya Pak Tovan dulu ya. Ini Pak Tovan resep Pak Momi seperti ini ya. Di sini ada bahasanya Pak Takim dan Lutfi yang kesurvei itu baru separuh Pak. Itu tadi 7575 itu. Waktu tadi. Jangan dikiranya itu saya tanggung jawab, saya Pak Bu. Nah, separuh itu separuh pemberian berikutnya lagi. Betul gitu ya. Kalau ini Pak Momi tahu gitu ya. Baik. Masuk ke Pak Momi. Terus Wildan tadi memberikannya kapan? Setelah dilantik atau sebelum dilantik itu sebelum lelang jabatan? Lupa saudara ya. Cuma kalau dari peristiwanya pernah untuk menghadap sebar Bapak. Saat itu sudah membawa uang ya, atau masih minta petunjuk dulu? Masih minta petunjuk. Masih minta petunjuk. Kalau uangnya belum waktu itu? Belum. Baik. Di sana tadi disampaikan kepada Erwin. Ngomongnya sebelum dilantik, sebelum lelang atau sebelum dilantik? Lupa gitu ya. Pindah dulu tadi yang uang jasa pelayanan sudah ya, itu sudah ibu ya. Itu selain ibu ada juga kan dokter dengan saya di sakit, dokter tidak ada. Tapi kalau itu kan direktur rumah sakit ya. Kalau wakil direktur ada Suara. Oh ya, jadi waktu itu selain dari saya juga saya minta sedikit turunan dari wakil-wakil. Oh, wakil juga ada. Sedikit tapi ya. Yang saya catat sudah ada sedikit banyak. Tadi kan yang diberikan ke Pak Bupati melalui RW Ministeri tadi, uang dari jasa ibu, tadi tambah yang turunan dari wadir, wakil direktur rumah sakit. Gitu. Ya, dikumpulkan dia sesudah itu. Nah, saya mau tanya, itu muncul seperti apa? Memang ibu setelah berarti ada yang memberikan atau memang ada dipanggil bupati nanti ibu menurut sediakan seperti ini atau seperti apa? Ya, jadi kami memang diminta ya bupati bahwa bupati ingin mendapatkan bagian dari keuntungan rumah sakit itu dibantu kita gitu. Gimana Bu? Ya, jadi Bapak Bupati pada awal kami menjabat, beliaunya minta untuk mendapat keuntungan atau sebagian dari jasa-jasa, maksudnya keuntungan dari rumah sakit itu biar sama-sama ini dapat kegunanya, dapat pemelo gitu. Kalau bahasa Maduranya pemelo gitu ya. Jadi kemudian Rasain juga. dia rasain juga karena memang di rumah sakit kan anggarannya besar. Pada saat itu saya juga meminta untuk bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang melayani masyarakat dan mohon dengan Pak Bupati ini agar kayak vendor-vendor atau kayak dari vendornya pihak ketiga ya seperti kontraktor dan sebagainya kadang-kadang meminta titipan-titipan saya ini mau alat ini atas nama Bupati gitu. Jadi waktu itu saya mohon bahwa ini tidak terjadi di rumah sakit supaya rumah sakit ini bisa mengirim alat-alat bantuan yang memang dibutuhkan rumah sakit. Jadi tidak dipengaruhi oleh titipan Bupati dan pada saat itu beliaunya menyetujui dan kemudian untuk ya istilahnya sebagai titipan itu kami diminta untuk memberikan itu. Baik, sebentar ya. Ibu tadi menyatakan bahwa ibu diminta, jadi ibu habis proses setelah ganti gitu. Ya. Itu gimana? Ibu dipanggil atau seperti apa? Ya, Ibu menghadap dipanggil kemana? di ruangan Ruang kerja, yang pendopo ya. Dipanggil ke ruang kerja Pak Bupati. Betul.
itu untuk memastikan dulu itu minta jasa layanan itu apakah dari memang jasa layanan kan direktur dapat ini Ya. itu memang minta dianggarkan atau seperti apa? Ya, beliaunya tidak mengangkat apa gitu, pokoknya dapat gitu loh. Dijelaskan nominal uangnya nggak? Ya waktu itu memang minta sekitar mintaannya kan 40 ya. 40 berapa nih? 1 juta 40 juta berapa? sebulannya. Bulan. Terus kemudian disetujui. Waktu itu kan karena kami dia keberatan ya. Ibu berapa? Iya, Dan ibu yang maunya yang satu bisa itu berapa? 20 juta. 20. Oke. Apakah ini sebenarnya praktek ini sebenarnya Pak Latif ini sudah mengetahuinya dari tempat sebelumnya atau seperti apa? Dari bupati sebelumnya saya kurang Kurang tahu. Ada sampaikan gitu ya. Jadi 20 itulah ibu kemudian sampaikan berikan salah satunya tadi yang Pak Latif Iya. ceritakan tadi. Itu rutin ibu kasih 20. Ya, rutinnya ini kalau ada jasa keluar ya, kalau biasanya jasa itu kadang-kadang telat dari BPJS, ya kita nggak nyampein. Kalau misalnya ada jasa Enggak, keluar, saya itu rutinnya 20 ini akhirnya rutin dilaksanakan atau tidak seperti apa? Atau ada yang belum tertentu tidak gitu. ya ada beberapa bulan itu tidak SPPS ya. Jumlahnya 20 pas. Ya, 20 pas. Oh, itu yang kemudian kalau itu tadi. Totalnya itu tahu berapa? Ya itu kalau total kan sama kemarin kan di total per bulannya ya, pasti Iya. ya 500 kalau mulai dari bulan Kalau di BP itu ini mungkin di BP 2012 Iya. di akhirnya itu kan suruh ngalikan per bulannya. oh gitu. Dari Mei 2020 sampai itu Oktober ya. Ya. Sampai habis dikalikan Oh itu ibu namanya ini 560 juta gitu. ya dikalikan per bulan ya, saya kalikan aja. Oh gitu. Ya. Sekitar 560 juta segitu. Kita ya Pak. Dari Mei 2020 20 juta rupiah gitu ya. Ya. Baik. Selanjutnya ibu dari diangkat Mei 2020 gitu. Ya kan Mei 2020. Ibu diangkat melalui jalur seleksi DPT juga. Iya betul. Nah, terkait ibu terpilihnya sebagai direktur rumah sakit RSUD Bakalan ini namanya RSUD Ratok Teguh gitu ya. Ya Namanya gitu ya. Itu RSUD ya. Itu ibu melalui seleksi DPT juga nggak? betul. Benar. Ada pemberian uang juga ke bupati. Tidak ada Pak, tidak ada omongan seperti itu karena saya jadi sebelumnya kan dari wakil ya. Ya. Waktu itu sebenarnya saya sudah senang dari wakil aja gitu, tapi karena kebutuhan di mana waktu itu dokter Oke, saya nggak perlu cerita itu. Saya mau tanya, ada nggak ibu setelah diganti kemudian ibu mengumpulkan uang? tidak ada. Ada ibu peristiwa di rumahnya Pak Moni, Wakil Bupati ikut berkumpul dengan yang dilantik yang lain. Oh iya itu Nah, betul. coba ceritakan apa peristiwanya ini? Jadi setelah dilantik sebulan kemudian saya dihubungi sama Pak Muni untuk kumpul di rumahnya Pak dihubungi sama Pak Yoyo ya Pak siapa? Pak Rusli ya Pak Rusli. Pak Rusdi, Kumpul di ruang di kerja rumahnya Pak rumah, ya Pak rumah Pak Wapu, Pak Moni. Iya. Terus, Saya nggak tahu tiba-tiba saya dulu ke sana ya saya ikut. Ternyata di sana sudah kumpul banyak orang. banyak orang itu siapa orang-orangnya? Ya yang kemarin dilantik itu Pak. Oh dilantik, ibu berapa orang dilantik untuk seleksi DPT itu? Tahun 2020 itu? 9 orang sama 9 saya. orang, ya. Udah ada mereka di sana. Iya. Ada Pak Bupati. Ada Pak Muni, kemudian ada Pak Rusuli itu ya. Baik, apa pembicaraan? Dan maaf Pak sama Pak Rusdi, Pak Nono. Ya Pak Nono ya, Ya. panggilan akrabnya Pak Nono. Terus, Kemudian saat itu beliau menyampaikan yang menyampaikan siapa? Pak Muni sama Ya. di anukan sama Pak Nono Apa disampaikannya? bahwa Bapak Bupati butuh dana miliar. Iya. Terus, Dan kami semuanya ini butuh urunan. Luna. Kemudian Pak Nono Kami semua ini yang sudah orang berlatih tadi. Iya. Oke, baik. kemudian Pak Nono menyampaikan kepada saya secara pribadi bahwa saya disuruh bayar ya kalau butuh urunan lah ya. Sudah saya juga kaget, kok besar sekali. Itu apa saya juga nggak tahu ya. Tapi saya kemudian langsung ingin biar nggak besar-besar saya bilang ke Pak, saya kan sudah ke Pak apa? Seperti langsung. Bukan bupati langsung, kenapa yang almarhum itu Pak 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 ya. Jadi
Udah Pak Fuad tidak? Ya, saya bilang ke Pak Fuad itu supaya apa? Oh, supaya tidak Enggak banyak. besar-besar. Jadi maksud saya sudah Pak Udah Fuad. kita cerita itu akhirnya setujunya nggak semuanya? Iya, ya sudah kalau itu satu saja. Oh, 1 juta. Iya. Kalau yang lain berapa itu? Ya, saya nggak tahu. Buat itu siapa? Pak Fuad Amin itu mantan bupati sebelum Latif, sebelum Pak Abdul Latif. Jadi beliaunya itu dulu pindah ke Lapas Porong. Nah, beliau waktu itu sakit-sakitan ya. Jadi dari rumah sakit ini selalu dipanggil ke sana tim kesehatan, masuk waktu itu juga dokter Catur, kemudian dokter apa? Ini apa yang kemarin PLT sebelum saya itu dokter Andi Eko. Jadi beliau kan ada keluhan penyakit paru-paru ya, kemudian jantung juga. Jadi kami sering ke sana, kemudian kadang-kadang beliau minta dia bereskan di rumah sakit Sidoarjo. Jadi kami yang mengupayakan di sana. Kemudian ya kemarin pernah juga saya bayari juga secara pribadi untuk rumah sakitnya. Karena memang beliaunya kan mantan dari bupati. Oh, baik itu Pak Amin yang sudah meninggal dia Iya, terpidana PKI gitu ya. Iya. Saudara banyak kiai juga. Iya, saya bisa juga. Oke, dia duit 100 juta gitu. Iya. Nah, kemudian 100 jutanya itu saudara serahkan ke siapa? Kami serahkan ke Pak Moki ya, Pak apa ke rumah dinas waktu itu juga. Langsung pada hari itu juga atau apa? Besoknya. Besoknya. Baik, itu aja. Iya. Itu setelah Itu saya nggak tahu proses selanjutnya. baik. Ya. Saudara ada Pak Bupati atau apa? Dikonfirmasi nggak ini? Benar nggak Pak Umar Pak Momi? Enggak. Kita kasih uang pada yang semua dilatih kasih. Iya. Betul. Ya, ada 9 orang gitu ya. Iya. Baik. Yang 9 orang yang lain itu memberikan juga. Ada yang menolak nggak? Tidak ada. Ya. Saya juga kan WA grup itu mereka nggak pernah ada di WA grup atau di WA pribadi nggak pernah bilang apa-apa. Jadi saya ya itu. Ketika semua memberikan, jadi Iya. bisa bervariasi. Baik. Selain itu, saudara kenal dengan orang yang namanya Sobi? Enggak. Oke. Nah, kalau proyek infrastruktur di rumah sakit ada yang berhubungan dengan TV juga untuk bupati. Enggak ada. Kalau rumah sakit itu kita fokus pelayanan. Apalagi Pelayanan. Yang waktu udah dulu sama. COVID itu kita nggak bisa apa. Baik, yang benar ini cuma ibu juga ada proyek fisik konstruksi nggak di? Oh iya. Nah. Jadi fisiknya rumah sakit tidak banyak kan? Iya, saya mau tanya banyak atau tidaknya. Kalau itu adalah apakah ada kan fee yang diperlukan untuk bupati? Nah, kalau itu saya nggak ikut campur ya. Jadi saya serahkan kepada kontraktornya aja biar Gitu. mereka hubungan sendiri sama. Siapa kontraktornya? Itu Pak Imam ya kalau nggak salah. Oke. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i. ada beberapa nama dari kontraktor itu, nama ini ya, nama kontraktor. Bukan kontraktor, namanya ini PT-nya itu tapi CV ya, tapi Pak Syafi'i itu yang punya ya. Jadi mungkin Nah, ini mungkin tidak ya, semakin aja. Iya, maksudnya informasinya, kalau ini bukan tahu, faktanya bapak ada di bidang uang bangsa, tapi informasi fee ini tahu dari seperti apa? kalau informasi fee saya nggak tahu sama sekali Nggak kalau tahu, oke. Kalau di keterangan ini mulai di keterangan ibu di BAP nomor 3 Iya. di KPK bahwa paket pekerjaan rekonstruksi di RSUD Syamra Bangkalan 2020 sampai sekarang yang diatur untuk kepentingan ambulans yang menurut pada saat menjabat adalah berikut, terus ada tabel proyeknya ya, bahwa atas pekerjaan yang diatur kepentingan ambulans yang menurut tersebut pada ketentuan visi konstruksi tahun 2020 sampai 2022 di RSUD Syamra Bangkalan terdapat besaran yang dapat berarti sebesar 100 juta. Selain paket konstruksi yang dikerjakan oleh saudara Imam Syafi'i tersebut di atas terdapat proyek yang dikerjakan oleh orang lain dalam penanganan COVID-19. Ada 3 proyek ini, pemiliknya adalah CP Karya Jaya Madura, CP Norega, Heri Almarhum. Iya. Atas proyek tersebut, saya tidak tahu apakah ada hukum rezeki atau tidak. Iya. Kemudian yang Imam Syafi'i ini, saudara bilang ada 100 juta besaran fee-nya. Ini maksudnya Ya, saudara jadi seperti apa? begini, itu hanya perkiraan saja. Itu yang dari jumlah proyek itu dipresentasikan dan itu Baik. yang memberikan bukan saya tetapi Tidak, saya mau tanya Pak, informasi dari ibu bisa menyatakan bahwa ada itu harus dari informasi dari siapa? Dari Imam Syafi'inya langsung? atau ya dari- jadi Imam Syafi'i langsung. Oh, gitu. Tanya apa? beliaunya itu
Pati gitu. Karena jadi saya nggak ikut. Oh, itu. Jadi dia mengerjakan ini. Apakah Imam Syafi'i ini mengerjakan proyek-proyek ini? Ya, di BPN ini ada paketnya 20, 21, 22. Ini kan Imam Syafi'i semua ngerjain ini. Ini paketnya dia lelang atau tidak? Pengadaan langsung itu. Pengadaan langsung. Dia ngerjain semua ini. Iya. Berarti yang muncul dari ibu, dari direktur. Iya. Nah, dia mendapatkan ibu akhirnya yang menuju di Imam Syafi'i ini apa? Karena pertama ya dia itu kerjanya bagus ya. Jadi selain itu kerjanya bagus, apakah sebelumnya dia bilang dia sudah menghadap bupati atau apa? Jadi dia orang Jawa juga. Jadi saya yakin kalau itu sudah beres Sudah, itu. Terus fee itu dia sampaikan waktu dia mendapatkan proyek itu atau seperti apa? Itu saya kurang. Tadi kan informasi singkat, saya sudah menunjukkan itu ceritanya itu kapan? Waktu dia mau mendapatkan proyek ini dari ibu atau seperti apa? Saya nggak tahu. Ya, kita yang bilang, Imam Syafi'i kan sampaikan ke saya, yaitu bahwa ada kisah tuntutan besarnya bupati. Itu Imam Syafi'i itu nyampaikan ke ibu kapan dia mendapatkan proyek atau seperti apa? Oh, itu waktu itu seingat saya itu apa? Lupa Pak. Jadi kalau proyek-proyek itu pokoknya saya pada mereka itu Pak. Jadi nggak pernah nanti saya sampaikan ini nggak ada gitu. Enggak, saya tanya, saya sudah ngelobat bapaknya. Dia menyampaikan tuntutannya ada dia dari Bapak Bupati tulis imam ini itu kapan? Waktu dia mau mendapatkan proyek ibu atau sambil berjalan proyek ini terlaksana atau seperti apa? Ini karena Imam Syafi'i semua dia dapat pekerjaan di rumah sakit ibu waktu itu. Iya. Dia sampaikan waktu sama dia, tapi lupa kapannya. Iya, saya lupa kapannya. Oke. Ya. Itu Imam Syafi'i semua ya. Ibu meyakini memberikan ini selain kerja baik, oke. Iya. Dia tadi ibu bilang dia orang Pendopo juga gitu. Kalau maksudnya apa? Istilah. Ya, maksudnya dekat sama Tapi Bapak. ada yang menghormati kemudian Bapak Bupati, ada yang memang sudah tahu Imam Syafi'i ini orang Bupati. Itu ya dari teman-teman lah, maksudnya dari penyedia lain gitu. Oh gitu, ya. Sementara itu sudah kami mungkin. Ya, sudah. Ini terkait Pak Taufan ya, sedikit aja Pak. Mau mengkonfirmasi Pak. Sebentar, di BAP nomor 20 Bapak ada komunikasi dengan Pak Rosli Pak Nono ya. Nah, sebentar saya search apa ya. BAP nomor 20 tentang chat-chat Bapak dengan Pak Rosli. Ini Bapak menjelaskan jawaban. Ditunjukkan kepada Bapak oleh pemeriksa pendidik, ditunjukkan kepada Bapak komunikasi antara Bapak dengan Pak Nono ya, komunikasi WA tanggal 7 Desember 21 pukul 13.38 ini, kemudian WA tanggal 16 Februari 2022. Kemudian Bapak menjawab bahwa benar komunikasi tersebut adalah percakapan Bapak dengan Pak Taufan dengan Pak Rosli. Yang A tanggal 7 Desember penjelasannya begini, yang B penjelasannya ini tanggal 16 Februari 2022. Benar ya Pak itu Pak? Betul. Mohon izin untuk masuk ke fakta persidangan majelis. Kemudian BAP komunikasi antara saksi nomor 23, BAP nomor 23 ada pada saat penyidikan saksi 23 ada didengarkan 3 percakapan oleh penyidik, komunikasi dengan Yoldan tanggal 11 Januari, komunikasi dengan Rusli tanggal 12 Januari, kemudian komunikasi dengan Pak Nono lagi 14 Februari. Pada saat diperdengarkan kepada saksi menjelaskan ini jawabannya percakapan tanggal 11, saya meminta Yoldan Julianto untuk mempersiapkan uang. Selanjutnya yang nomor 2 percakapan 12 Januari, Bapak menjawab maksud percakapan saya tersebut adalah saya memberitahu kepada saudara Rosli, kemudian seterusnya. Kemudian yang ketiga 14 Februari Bapak menjawab maksudnya menanyakan kepada saya uang dari Agus Sekaliani. Betul Pak jawabannya Pak? Betul. Mohon izin dimasukkan ke fakta persidangan.
Erwin, saudara kenal Iskandar Hadi Hidayat? Ya, Iskandar Hidayat, Kepala Dinas Koperasi UMKM tahun 2020 Bapaknya ya? Kenal ya? Saudara pernah terima duit juga dari beliau? Lupa. Pernah terima duit 10 juta dari uang laporan pertanian yang tidak di yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Ingat tidak? Lupa. Tapi pernah ketemu sama beliau itu? Pernah. Di mana? Kalau nggak di kantor di pendopo. Di Pendopo ya. Kalau dari Kepala Dinas Perhubungan, Pak Muawi Arifin, Siap. pernah terima? Ya pernah Pak Wali ini. Di mana? Kalau nggak salah di pendopo. Tahu berapa besarannya? Kurang tahu. Terus setelah menerima uang tersebut kemana saudara buat? Karena petunjuk Pak Arif, Kadisub, pada telepon. Seingat saya Pak Kadisub habis nanya ke beliau. Habis itu pulangnya, itu untuk petunjuk beliau suruh ketik Mas Erwin. Apakah disampaikan juga uang itu berasal dari Haji Munir atas fee proyek? Udah, Enggak ada. Cuma dibilang ini ada duit petunjuk Bapak ke Mas Erwin. siap. Cukup ya? Kita mau sekedar penegasan aja kesaksian Pak Alvan dulu ya. Tadi saksi menyatakan sudah rahasia umum ya. Jadi sudah bisa percaya langsung ya. Terkhusus tentang proses pengadaan jabatan yang 60 itu, saudara bersama saksi Rosli ya menghadap terdakwa Bupati ya, termasuk pada waktu itu Pak Bupati menitipkan 2 atau 3 orangnya. Nah, pertanyaan, apakah pada waktu itu memang ada secara tegas dari Bupati ya terkait komitmen fee atau biaya yang harus disediakan oleh pejabat terpilih? Kalau tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi inisiatif itu datangnya dari siapa? Informasi Pak Luna itu mengacu tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Gitu ya. Siap. Termasuk saudara sudah terpilih sebagai sekda. Ya. Apakah Pak terdakwa ini ada? Tidak. Tidak ada permintaan langsung. Tidak. Atau ada komitmen saudara dulu apabila terpilih nantinya akan menyerahkan? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi mengalir begitu proses itu Siap. 3 orang tadi Siap. yang saudara diproses sebagai Pak Sekda, Siap. di mana saudara akhirnya terpilih. Siap. Berapa lama tenggang waktu saudara menyerahkan uang yang 200 juta itu? Lupa. Setelah saudara Setelah dilantik ya. Sepengetahuan saksi ya, dari beberapa kali proses recruiting ini ya, ada enggak yang tidak menyerahkan komitmen fee? Ada. Tapi tetap dilantik dan tetap melaksanakan tugas. Ada. Ada. Ya. Siapa itu? Kalau nggak salah Rizal Morris. Rizal Morris. Berarti untuk periode 2021. Ya, siap. 2021 ya. Ya. Tahun 2020 ada nggak? Atau sejak terdakwa ini menjabat? Tidak tahu. Tidak ada sekda. Betul. Saya sekda pansel yang 6 ini. Sebelumnya tidak tahu. Ya. Jadi yang saudara tahu hanya Rizal Morris Siap. yang tidak menyerahkan dan sampai sekarang tetap menjabat ya. Siap. Betul. Jadi ukuran saudara menyerahkan 200 juta itu dari mana? Tidak ada. Memang sebelumnya jabatan sekda itu memang sudah 200 juta. Tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran ya. Tidak ada ukuran. Tidak ada tawar menawar ya. Tidak ada. Dari mana saudara tahu
sudah kita sampaikan sebelumnya, bukan ke Pak Edi. Baik, sebelumnya komunikasi saudara. Ya. Apa yang saudara bilang dan apa yang dibilang saudara? Terima kasih. Terima kasih. Terdakwa menyatakan. Ya, itu saudara. Coba apa yang saudara bilang sama terdakwa ketika saudara mau menyerahkan uang 200 juta itu? Jadi cepat terima kasih bahwa Tidak, saudara saksi apa yang saudara bilang? itu beliaunya menyampaikan Pak, saya menyampaikan terima kasih karena setuju. Ya. Baik ke Pak Erwin. Ya. Tadi ada beberapa kali saudara menerima. Siap. Ya. Dan saudara ada beberapa kali menyatakan menerima 75 juta, Siap. 50 juta. Siap. Dari mana saudara bisa memastikan bahwa uang yang saudara terima dan serahkan itu jumlahnya 50 juta? Apakah saudara menghitung langsung? Tidak, ada memang yang beberapa yang itu menyebutkan memang menyebutkan nominalnya. Oh, yang tinggi. Ya. Yang tinggi menyebutkan nominalnya ini 50 juta. Siap. Untuk diserahkan kepada Pati. Siap. Petunjuk Pak Bupati suruh titip Mas Kevin. Jadi setiap orang yang menitip itu mengatakan bahwa nilainya segitu ya. Misalnya 75 juta, 50 juta. Siap. Ya. Ketika saudara menyerahkan kepada Bupati pernah nggak langsung membuka? Jadi saudara melihat nyata bahwa yang di dalam tas itu adalah uang. Ada yang contohnya Pak Salman. Dan setelah itu beliau mulai untuk ngirim ke kredit card. Oh, ada. Ya. Khusus Pak Salman itu ya. Ya, terus yang untuk kirim yang suruh kasihkan ke saudara Sodik untuk ditransfer. Saudara Sodik yang suruh transfer. Gitu ya. Ya. Ke Ibu Nunuk ya. Tadi Ibu Nunuk menyatakan ya bahwa Bupati pernah mengarahkan kepada Ibu supaya memberikan sebagian dari keuntungan dari rumah sakit. Ya. Tapi kenyataannya yang Ibu berikan bukan keuntungan, tapi jasa pelayanan. Maksudnya begini, kalau rumah sakit itu kan semuanya itu kan pegawai itu kan dapat jasa pelayanan ya. Jadi jasa pelayanan itu adalah juga merupakan keuntungan ya dari rumah sakit yang bisa dinikmati oleh pegawai-pegawainya termasuk jajaran direksinya juga. Iya. Tapi jasa pelayanan itu kan berarti kan uang pribadi dari dokter sendiri, bukan keuntungan atau net profit dari perusahaan itu. Ada nggak dirugikan langsung rumah sakit umum daerah ini atas uang yang saudara serahkan kepada Bupati? Karena itu sudah dari saya jadi jasa pelayanan. Berarti saudara sendiri yang dirugikan ya? Ya kita kan karena kita bawahan Pak, jadi kita mematuhi perintah Bupati. Itu dia. Iya. Sebagai direktur, selain jasa pelayanan, saudara menerima tunjangan jabatan juga. Tunjangan jabatan ya. Dan berapa tunjangan jabatan yang saudara? 1 juta. 1 juta aja. Tunjangan lain ada? Tunjangan fungsional. Sebagai ya itu fungsional, kemudian sebagai PPK gitu. Berapa saudara? 4 juta. 4 jutaan. 4 jutaan. Jadi artinya sesungguhnya saudara serahkan kepada Bupati gaji saudara ya, kalau dikumpul semua gaji, tunjangan fungsional, tunjangan dan lain itu sampai nggak 20 juta? Gaji saya sama lebih. Jadi ya di luar jasa pelayanan. Saya gaji saya itu kan sekitar 5 M ya. Kemudian Berapa jadinya? 6 juta gaji, kemudian jasa pelayanan apa itu PPK ya, PPK itu sekitar 4 juta, kemudian lain-lain yang misalnya jadi pendidikan, jadi ini kan biasanya ada jasa masuk
atas adalah 10 juta. Dan saya juga di rumah saya juga praktek Pak, jadi seorang dokter juga praktek di rumah ini. Kalau untuk keuangannya itu kami. Jadi berarti saudara sekarang 20 juta nggak terpengaruh ya perekonomian saudara ya? Iya. Ya ini demi rumah sakit ya, rumah sakit itu jalan normal gitu kan, pelayanan berjalan baik gitu Pak. Biar nyambung. So, selain yang tadi saudara sebutkan, uang jasa pelayanan yang 20 juta per bulan, apakah ada uang fee lain yang diserahkan kepada bupati? Saya tidak tahu, saya tidak menyerahkan selain itu Pak. Kalau uang jasa pelayanan itu termasuk fee, misalkan dari perusahaan alkes, pengadaan di rumah sakit, perusahaan farmasi, itu kan ada fee-nya semua. Rumah sakit kami itu karena rumah sakit pemerintah ya, kita lebih banyak ini pakai e-katalog ya. Katalog. Iya, e-katalog pemerintah. E-katalog itu. Iya, e-katalog semua. Jadi harganya juga sama pemerintah kan dari press gitu. Jadi untuk yang alkes sama pengadaan obat-obatan tidak ada fee. Tidak ada Pak. Benar itu. Iya. Jadi kalau uang jasa pelayanan itu pure dari Pribadi saya. pribadi saudara, itu tiap bulan fluktuatif atau tetap yang diterima saudara? Kalau tiap bulan selama ini fluktuatif karena memang tergantung pasien. Karena saudara menerima di bawah 20 uang jasa pelayanan. Jadi saya ya ini memang 50. Ini 50. Jadi terakhir itu pas COVID itu tinggi juga. Jadi kemarin juga. Jadi kalau uang jasa pelayanan banyak, Ya. saudara tetap juga 20. Iya. Di bawah itu juga tetap. Untuk saudara Erwin. Ya. Saudara Erwin, ini khusus untuk yang Ojek Jamili. Waktu sebelum ketemu saudara itu mengatakan apa yang ketemu saudara? Pak Hussein Jamili singkat saya dari saya ingin ketemu sama saya sampaikan saya sekarang perjalanan mau sholat Jumat ke Masjid Bandar. Yaudah, tunggu dulu, jangan turun dulu, nanti saya ada titipan buat Bupati. Titipan itu bentuk menyebutkan enggak, jenisnya apa, titipan apa? Menyebutkan pada saya itu. Cuma untuk nominalnya saya kurang paham. Menyebutkan ya ada titipan uang gitu. Siap. Cuma nominalnya saudara tidak tahu. Siap. Itu yang menyerahkan langsung Pak Hussein Jamili. Pak Hussein Jamili. Dikemas di apa itu? Uangnya itu. Itu dibungkus tapi di tas plastik, ada tas plastiknya di luar. Tertutup rapat. Ya, di tas plastik warna biru kalau salah saya juga. Masih bisa dibuka. Saya tidak berani buka. Disegel. Udah di kertas itu. Cuma diikat begitu. Di Tertutup kertas rapat koran. maksudnya. Kenapa? Yang tadi saya tanyakan tertutup rapat enggak? Untuk kertas koran. Ditutup pakai kertas koran, Ya. dibungkus lagi Plastik. plastik. Jadi saudara Hussein Jamili menyebutkan ya akan menitipkan uang pada saudara. Siap. Setelah itu saudara Setelah dari sholat Jumat baru saya ke Pendopo, lapor ke Bupati dan menjelaskan ini. untuk saudara juga ke Pak Topan. Pak Topan tadi hubungannya dengan yang rahasia umum itu. Kemarin juga disebutkan oleh saksi Pak Nono itu setiap level jabatan itu memberikan uang
Betul. Yang menentukan siapa itu? Jumlahnya dari setiap level jabatan. Kami tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Tahu saudara Informasi dari yang Pak. level terendah apa yang harus memberikan uang? Saya nggak tahu. Saudara sebagai sekda nggak tahu. Saya memang posisikan masalah itu tidak membatasi itu. Jadi rahasia umum saudara sebutkan itu apa? Ya sudah tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin. Sebelum Pak Bupati sekarang. Waktu saudara menyerahkan 200 itu saudara sudah menjanjikan sebelumnya? Tidak. Tidak. Jadi Tidak. spontan. Spontan. Iya, terima kasih. Setelah dilantik, Setelah dilantik. inisiatif saudara Ya, tidak diminta oleh terdakwa. tidak. Kan nggak diminta, kenapa saudara memberikan? Terima kasih. Yang nggak diminta. Tidak. Kenapa saudara punya inisiatif memberikan ucapan terima kasih? Ya, secara honesto tadi ada ketimuran itu, kalau kita ditambah saya dengan tidak. Dan mana itu bekerja seperti itu, karena ini sudah biasa seperti itu. Sebelum menyerahkan apakah saudara memberitahu menelpon pada Pak Bupati? Tidak. 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 Jadi Pak Bupati tidak tahu juga jumlahnya berapa yang akan saudara berikan. Ini saya sampaikan bungkusan, disampaikan Pak Ibu bungkusan. Saudara menyampaikan jumlahnya kepada Pak Erwin ini, tidak langsung kepada Bupati. Tidak. Ya cukup. Ya ini ucapan terima kasih begitu banyaknya. Terima kasih. Berarti tadi kan sampai kayak demikian itu sama ya. Iya, tidak lah itu ya budaya jabatan bukan gitu ya kan? Bukan terima kasih kan? Sudah saya. Sudah saya. Enggak. Oh iya. Ya bilang ucapan terima kasih. Kalau saya lihat dia bilang 1 miliar. Jadi itu bukan ucapan terima kasih lah. Ini budaya yang seperti ini. Ya kan? Kalau negara raya mengandung tindak pidana. Ya nggak? Kalau nggak mengandung tindak pidana, berarti nggak bisa. Gitu intinya. Ya.